Tapi selama ini kan orang memuji-muji Yesus yang baik, bertata dan puji-pujian. Nanti kita pulang tidak sama seperti datang. Tuhan beri jalan keluar, pertolongan. Itu jin yang namanya Yesus, bukan Yesus yang benar. Itu jin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik sahabat, tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat, karena saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat ketika menontonnya sepenggal-penggal. Karena kita kerap kali membicarakan tentang akidah, tentang perbandingan agama sahabat. Jadi saya khawatir kepada para sahabat ketika menontonnya sepenggal-penggal mengakibatkan terjadinya gagal paham. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara mengkomen, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam menyiarkan dakwah ini dan membentengi umat dari pemurtadan. Baik sahabat, konten kita kali ini adalah konten yang sangat luar biasa sahabat. Ini menyangkut dengan perbandingan agama sahabat. Ketika ada seorang pendeta sahabat yang mengatakan bahwasanya Yesus itu jin sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pendeta ini bernama Pendeta Erastus sahabat, dan beliau mengatakan bahwasanya kebanyakan dari pendeta-pendeta mengatasnamakan segala urusan atas nama Yesus jadi ini, atas nama Yesus jadi ini. Atas dasar ini Pendeta Erastus mengatakan itu bukan Yesus, tapi itu jin sahabat. Ini adalah suatu hal yang sangat membingungkan, dan ini merupakan suatu ikhtilaf dalam agama yang sangat luar biasa. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama sahabat, langsung saja kita saksikan videonya sahabat. Ini dia. Ini pikiran banyak orang Kristen. Tuhan berkati kita, mencukupi kita, sukses, berhasil. Itu bukan Yesus itu. Yesus itu merenggut kita untuk keluar dari dunia. Tapi selama ini kan orang memuji-muji Yesus yang baik, bertata dan puji-pujian. Nanti kita pulang tidak sama seperti datang. Tuhan beri jalan keluar, pertolongan. Itu jin yang namanya Yesus, bukan Yesus yang benar. Itu jin. Itu kuasa gelap yang namanya Yesus. Itu bukan Yesus yang asli. Itu kuasa gelap yang diberi nama Yesus. Yesus yang benar bukan begitu. Yesus yang benar berkata, tinggalkan semua bersamaku. Seperti aku mengosongkan diri, kosongkan dirimu. Itu baru Yesus yang benar. Bisa loh Yesus yang palsu ditawarkan, dia baik, dia memberkati, dia mencukupi. Kalau perlu membuat engkau teraniaya, seperti yang terjadi di abad mula-mula. Kalau Tuhan memakai tangan kekaisaran Roma, sekarang Tuhan berkata, sembelih dirimu seperti aku menyembelih diriku. Aku memberi diriku mati, mengosongkan diri, jadi manusia. Sudah jadi manusia direndahkan, mati lagi di kayu salib. 2 kali loh Tuhan Yesus mati itu. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan sedikit cuplikan dari Pendeta Erastus sahabat, yang mengatakan bahwasanya ternyata di dunia ini juga terdapat Yesus-Yesus palsu sahabat. Saya juga terus terang baru mengetahuinya sahabat. Dan Pendeta Erastus ini membuka pemikiran kita dan pengetahuan yang terbaru sahabat mengenai adanya Yesus palsu, dan sebagian pendeta menyembah Yesus yang jin sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik sahabat, kemudian kita tarik ukur sahabat mengenai Tuhan kita dalam keislaman. Orang muslim, orang Islam wajib meyakini bahwasanya Allah itu tidak pernah mati. Tapi Pendeta Erastus ini mengatakan Yesus itu mati 2 kali. Ini ada Tuhan yang mati 2 kali loh. Coba Anda pikirkan ya bagaimana itu ya penjelasannya sahabat. Baik sahabat, menurut Al-Quran sahabat, Tuhan kita Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu dalam Al-Quran sangat jelas. Allah yang tidak ada Tuhan yang patut disembah selain daripada Dia, yaitu Allah.
dan dia hidup abadi, sahabat. Jadi Allah itu tidak pernah mati, karena mati dan hidup itu Allah yang ciptakan, sahabat. Bagaimana mungkin Allah mati? Dan menurut kami Islam, sesuatu yang mati, sesuatu yang wafat, sesuatu yang meninggal, itu tidak dikategorikan sesuatu yang maha kuasa. Jadi dia tidak berkuasa atas dirinya kalau misalkan dia mati, sahabat. Jadi itu pemahaman kita Islam, sahabat. Kemudian sahabat, lanjutan dari ayat tadi, La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tertidur. Jadi Allah jangankan mati, jangankan wafat, ngantuk saja itu tidak pernah. Apalagi tertidur, apalagi wafat, apalagi meninggoy, sahabat. Jadi tidak pernah Allah itu mati, tertidur, dan ngantuk, sahabat. Suatu saat Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, apakah engkau ngantuk?" Tanya Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah tidak ingin mengecewakan Nabiullah Musa dengan berkata, "Aku tidak mengantuk." Tidak. Jadi Allah sangat bijaksana. Allah alimun hakim. Allah yang maha bijaksana menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihi salam. "Wahai Musa, ambilkan olehmu sebuah gelas kaca. Kemudian gelas kaca itu engkau pegang, jangan engkau turunkan sebelum ada perintah dari aku." Itu kata Allah kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Kemudian Nabiullah Musa melaksanakan perintah Allah. Dia memegang gelas kaca itu, sahabat. Dia memegang 5 jam, 10 jam, 15 jam. Memasuki waktu yang sudah sangat lama, sekitar 20 jam, Nabiullah Musa mengantuk, sahabat. Kemudian gelas kaca itu terjatuh dan pecah, hancur berkeping-keping, sahabat. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan gelas kaca itu kita jatuhkan di tempat yang keras, maka dia akan hancur berkeping-keping. Jadi pada saat itu ketika gelas itu hancur, Nabiullah Musa langsung terjaga. "Wahai Musa, seandainya aku tertidur, niscaya bumi ini akan hancur berkeping-keping seperti hancurnya gelas itu." Subhanallah, maha suci Allah dari sifat yang lemah, sahabat. Allah itu maha kuat, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha hidup. Dan hanya kepada Tuhan seperti itulah kita menyembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, kita lanjutkan video ini. Kemudian si Bapak Pendeta Erastus ini mengklarifikasi bagaimana sih yang dimaksud dengan perkataan beliau sebelumnya, yaitu Yesus itu jin. Beliau di sini akan menjelaskannya. Baik sahabat, ini dia videonya. Dalam nama Yesus jadi begini, dalam nama Yesus jadi begitu. Kau pikir Yesus seperti jin? Seperti jin Aladin, kosong-kosong, muncul. Minta apa? Aku minta pekerjaan, jodoh, rumah. Baiklah, pakai namaku. Dalam nama Yesus dapat kerjaan. Dalam nama Yesus dapat jodoh. Itu namanya bukan Yesus, itu jin. Jin yang kamu kasih nama Yesus. Itu maksudnya. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan klarifikasi apa yang dimaksud dengan Yesus itu jin dari Pendeta Erastus. Pendeta itu mengatakan bahwasanya sahabat, tidak serta-merta apapun yang harus kita minta itu harus terkabul, sahabat. Karena itu pekerjaannya jin Aladin. Itu suatu roh yang gelap itu, sahabat. Itu menurut Pendeta Erastus, sahabat. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya terjadi khilafiyah di setiap semua agama, sahabat. Begitu juga dengan agama Islam, agama Kristen, terjadi perbedaan pemahaman dalam mengikuti ajaran agama tertentu, sahabat. Seperti dalam Islam, sahabat, kita bisa melihat adanya perbedaan pemahaman antara jamaah yang berkunut dan jamaah yang tidak berkunut, sahabat. Keduanya ada dalil, sahabat. Yang tidak berkunut ada dalil, yang berkunut juga ada dalil, sahabat. Demikian juga dengan zikir. Zikir setelah sholat ada yang sir, yaitu dalam hati secara diam-diam, secara tidak bersuara keluar. Kemudian ada yang jahar. Yang jahar ini adalah zikir yang agak dibesarkan suaranya, sahabat. Biasanya dilakukan bersama-sama, seperti salawat Nabi dilakukan bersama-sama, seperti zikir dilakukan bersama-sama, sahabat. Dan dua-dua ini ada dalilnya, sahabat. Tapi yang terjadi di agama tetangga kita, perbedaan menyikapi tentang Yesus itu sendiri, sahabat. Ini adalah perbedaan pemahaman yang cukup luar biasa, ya besar, sahabat, kalau misalkan kita pikirkan, sahabat. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang memiliki pengetahuan perbedaan ini, ya teman-teman bisa drop di kolom komentar, ya sama-sama kita mencari kebenaran, bukan kemenangan. Baik sahabat, tidak hanya sampai di sini, sahabat. Ternyata ada juga pendeta yang membantah dengan statement pernyataan Pendeta Erastus.
Ini kita akan mendengar bantahan kesalahpahaman dari Pendeta Erastus. Baik sahabat, ini dia videonya. Mohon maaf ya Pak Pendeta Erastus, karena aku mengasihi saudara, karena sudah 3-4 kali kekeliruan itu terjadi, mengkanter banyak sekali. Kalau Anda orang Kristen ya berbicara sesuai firman, terkecuali Anda itu misalnya saksi Jehovah, saudara itu misalnya Islam, ya kau nggak percaya Yesus pun nggak ada masalah, namanya kau agama lain. Tapi kalau Anda itu Pak Erastus itu Kristen, seharusnya percaya betul Yesus itu Allah. Sudah, titik. Allah kita Esa, kita panggil Bapa. Dia punya nama, namanya Yesus Kristus. Kita punya presiden, namanya Jokowi. Kita punya menteri Menko Polhukam, namanya siapa? Semua kan punya nama. Ya. Amerika punya presiden, namanya siapa? Donald Trump. Kita punya Allah, namanya siapa? Yesus. Ya, kalau orang lain juga punya Tuhan, punya Allah, tapi namanya lain. Jadi jangan disamain. Allah kita itu Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang bilang, oh Allah, tapi bukan Yesus, itu bukan Allah kita. Makanya saya berani berkata, kalau orang bilang Allah, dia nggak pasti selamat. Menurut firman Tuhan, Tuhan, dia nggak selamat. Tapi kalau dibilang Yesus Kristus, selamatkan aku, diselamatkan karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita, itu ya. Baik sahabat, demikianlah bantahan dari Pendeta Rizuli Lubis sahabat. Pendeta ini tidak sependapat dengan pernyataan dari Pendeta Erastus sahabat. Kita memang diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku penuh dengan perbedaan. Seperti firman Allah, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat. Jadi perbedaan itu tidak masalah sahabat. Memang kita secara asas, secara dasarnya memang diciptakan berbeda-beda. Jadi kita bukan untuk saling membunuh, bukan untuk saling mencaci, bukan untuk saling memfitnah. Tidak masalah perbedaan itu sahabat. Yang penting kita tetap bisa minum kopi bersama sahabat. Masalah keyakinan itu memang kembali kepada hati nurani yang paling baik. Jadi melalui akun YouTube ini saya tebarkan kedamaian dan kita mencari kebenaran, bukan kemenangan. Kita mencari kebenaran, bukan kemenangan. Karena kebenaranlah yang akan membawa kita kepada kesenangan dan kesejahteraan. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara mengkomen, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam mensiarkan dakwah ini ke seantero negeri dan membentengi umat dari pemurtadan. Baik sahabat, terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله